kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya baik ya. Oh iya, Baik semua, luar Mbak biasa. Nika. Semangat sekali hari ini ya. Kita bertemu kembali bersama Kak Yemima, Kak Nika, dan juga Kak Sabto di acara Sekolah Minggu hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Sekolah Minggu hari ini, kita akan berdoa dulu. Ya, akan Kak Yemima pandu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa pada pagi hari ini. Hingga kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dapat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita akan memujikan pujian Kudaki-daki. Kita akan memujikan dengan gerakan dan dengan penuh sukacita ya Kak Yemima ya. Betul sekali, ikuti gerakannya Kak Yemima ya. Nah, adik-adik di rumah, apakah sudah siap mendengarkan cerita untuk sekolah minggu hari ini? Udah pada siap ya Kak Nika ya. mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau kayak gitu, karena sudah siap semuanya, Alkitabnya dipersiapkan, duduk yang rapi, tapi sebelumnya kita mau memujikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siap
dan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Bu Edi kami persilahkan. Shalom, bertemu lagi bersama Bu Edi ya. Adik-adik kelas Matius, shalom apa kabar? Adik-adik kelas Markus, kakak-kakak kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Wah, tidak lama lagi loh kita akan merayakan Paskah di awal bulan April besok. Kita mau mendengarkan cerita apa ya minggu ini ya? Sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa, duduk yang tenang. Matanya menutup, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang baik yang Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah bersuka cita memuji nama-Mu bersama Kak Yemima dan Kak Nike. Sekarang Tuhan, kami sudah duduk dengan tenang. Kami siap untuk mendengarkan firman dan cerita pada minggu ini. Kiranya Tuhan datang di rumah kami masing-masing, terlebih Engkau datang di hati kami, supaya kami bisa memperoleh pelajaran yang luar biasa saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Bu Edi yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai, sehingga apa yang diucapkan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, Bu Edi mau tanya dulu. Ayo, adakah yang belum mandi? Ih, baunya sampai sini. Tapi kok enggak ya? Enggak ada ya. Ternyata semuanya sudah mandi. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terus, kalau sudah mandi bersih, apakah ada yang lupa melipat selimut, membersihkan tempat tidur dan kamar? Ayo, dicek. Oh sudah? Wah luar biasa juga. Oh kalau sudah, oh nih. Adakah yang pagi ini sudah membantu ibu atau mama menyapu? Sudah ada juga. Wah ternyata adik-adik anak-anak sekolah minggu GKJ Kudus memang luar biasa ya. Nah, tema cerita kita pada hari ini adalah jangan kotori rumah Tuhan. Oh, tentang apa ini ya? Rumah Tuhan itu apa ya? Ada yang tahu? Iya,
Rumah Tuhan pada zaman dahulu disebut bait Allah. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan gereja. Walaupun saat ini kita belum boleh untuk berkumpul bersama di gereja. Yuk kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak di kelas Matius bisa ajak mama. Mah, aku temenin dong mau membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik di kelas Markus, Lukas, kakak-kakak di kelas Yohanes pasti sudah bisa sendiri. Yuk, boleh buka gadgetnya atau Alkitab seperti ini ya. Kita buka di Perjanjian Baru, Injil Yohanes, Yohanes 2, ayat 13 sampai 22. Gue diulangi, kita akan membaca Injil Yohanes 2, ayat 13 sampai 22. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya ke tanah. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Kita akan mengulangi ayat natsnya atau ayat emasnya terambil dari Yohanes 2 ayat 16b. Kita akan ulangi membaca ya. Yohanes 2 ayat 16b. "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, masih ingat tema kita yang Bu Edi ucapkan tadi? Ya, jangan kotori rumah Tuhan. Tadi Bu Edi sudah tanya, adik-adik, anak-anak sudah pinter, sudah bagus. Sebelum mengikuti sekolah minggu, walaupun di rumah, mandi dulu. Membersihkan tempat tidur dan kamar. Membantu ibu atau mama yang bagi yang sudah bisa menyapu, membersihkan rumah. Itu anak yang luar biasa. Kira-kira apa lagi ya yang perlu dibersihkan selain yang sudah Bu Edi sebutkan atau yang sudah adik-adik lakukan? Cocok Bu sama yang sekarang harus kita lakukan setiap hari. Apa ya? Itu loh yang selalu di TV, yang selalu ada di mana-mana kita dengar. Kita harus selalu menjaga kebersihan di saat pandemi. Kebersihan apa? Ya betul, kebersihan tangan kita. Kita harus sering-sering mencuci tangan dengan betul. Paling sedikit atau paling sebentar 20 detik. Nah itu sudah Bu. Sudah hafal
Gerakannya ada 6 gerakan juga sudah hafal. Kenapa sih kok kita harus rajin cuci tangan? Ada yang tahu? Oh iya betul, supaya kita tidak kena virus corona, nggak masuk lewat tangan kita yang suka pegang-pegang banyak barang. Betul, bagus. Kenapa lagi kok kita harus rajin cuci tangan? Oh iya betul, menjaga kesehatan perut, pencernaan. Karena kalau kita makan tapi tangan kita nggak tahu habis pegang sesuatu, kumannya nempel, terus kita makan, kumannya bisa ikut masuk. Nanti kita bisa sakit. Nah, terus kalau rumah kita bersih, kita juga bisa nyaman ada di rumah. Udaranya bersih, kita enak berkegiatan di rumah. Nah, kenapa kok kita harus melakukan semua itu? Ya karena kita harus cinta kebersihan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juga sangat cinta dengan kebersihan. Seperti cerita tadi yang sudah kita baca. Tadi ceritanya apa dong? Yang sudah kita baca di Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ceritanya waktu itu menjelang hari Paskah. Tetapi pada zaman dulu, Paskah itu gunanya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi pada perjanjian baru, Paskah sampai sekarang kita peringati sebagai hari kemenangan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, pada waktu itu menjelang hari Paskah, orang Yahudi itu pada banyak pulang kampung. Nah, kayak kita kalau hari Natal atau hari raya yang lain. Nah, mereka pulang ke Yerusalem. Nah, kemudian mereka sama seperti kita kalau Paskah, kalau Natal, pada dulu ya, sebelum saat ini kita ada pandemi ini, nah mereka berbondong-bondong pergi ke Bait Allah atau gereja. Nah, saat Paskah mereka pergi ke gereja, mereka harus membawa persembahan. Persembahan bisa uang atau hewan. Nah, tetapi uang atau hewannya itu khusus. Uangnya itu harus mata uang tertentu yang terkadang mereka nggak punya, sehingga mereka harus tukar mata uangnya itu dengan mata uang yang boleh dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan ternaknya juga harus khusus, ternak yang baik, sapi, dombanya apalagi tadi ya, merpati, itu harus yang terbaik, yang tidak cacat, kakinya yang nggak pincang atau bulunya yang bagus, gemuk. Nah, untuk memudahkan orang-orang Yahudi mempersembahkan bagi Tuhan, akhirnya para pedagang pada banyak yang jualan di situ. Jualan domba, jualan burung merpati, dan ada juga meja-meja yang disediakan untuk menukarkan uang. Nah, tapi masalahnya nih, kalau ada hewan di situ, terus bagaimana? Iya betul, hewannya kan bisa membuat kotor makanannya, kotorannya, sehingga pelataran Bait Allah jadi bau, ya kan? Kemudian mereka juga nakal. Nakalnya apa? Mereka jual hewan itu dalam harga yang lebih mahal dari pasaran. Itu nakal itu. Dan penukaran uang juga begitu. Mereka juga ditukarnya dengan uangnya itu yang lebih sedikit. Nah, jadi selain para pedagang dan penukar uang itu mengotori Bait Allah, mereka juga mengambil keuntungan. Sehingga para orang Yahudi yang mau beribadah kepada Tuhan, banyak kalau uangnya enggak cukup, aduh aku enggak malu ke gereja, ke Bait Allah, enggak mau uangku sedikit. Nah, menghalangi orang yang mau beribadah. Tuhan Yesus enggak suka. Terus apa yang dilakukan? Dia marah. Dia lepasin itu semua hewan-hewan. Dia balikkan meja penukar uang. Dan dia usir semua pedagang yang ada di situ. Nah,
Kenapa tadi ya? Karena Tuhan Yesus gak mau rumah Tuhan menjadi kotor. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bagus, yang pertama, kalau Tuhan Yesus cinta kebersihan, aku nih sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, aku juga harus cinta kebersihan. Bagus, yes, 100. Yang kedua apa? Ya, yang kedua, kita tidak boleh ikut mengotori bait Allah. Nah, sekarang nih juga bait Allahnya lagi pindah ke rumah kalian. Rumah kalian itu bisa jadi gereja karena kalian rajin memuji nama Tuhan dan membaca firman Tuhan. Jadi rumahmu juga rumah Tuhan juga. Harus kamu jaga kebersihannya. Saat mengikuti sekolah minggu, gak boleh sambil makan. Kalau kakak-kakaknya menyanyi, aku makan aja. No, Tuhan gak suka. Nah, terus aku minum. Nah, itu juga nanti bisa tumpah dan sebagainya, kita tidak berkonsentrasi. Nah, itu ya, kita harus menjaga rumah Tuhan. Rumah kita, rumah Tuhan juga. Kemudian, apalagi ya, tubuh kita sudah bersih. Sekitar kita sudah bersih. Apalagi yang perlu dibersihkan? Apa? Yang perlu dibersihkan adalah pikiran dan hati kita. Serta ucapan kita juga harus bersih. Pikiran kita gak boleh berpikir yang aneh-aneh saat sekolah minggu. Aduh, lama sekali sekolah minggunya. Aku ini pengen melihat TV atau aduh aku mau mainan HP. Aduh, lama sekali. Nah, itu pikirannya kurang bersih, kurang berniat untuk sekolah minggu memuji Tuhan. Yuk kita ubah ya pikiran kita satukan, kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Bersihin hati. Caranya piye Bu bersihin hati? Hati kita harus kita jaga tetap bersih. Caranya hati kita tuh pengotornya ini nih. Kita sering mungkin pernah ya ada kakak atau adik atau mama, papa, orang tua, teman, saudara yang membuat kita jengkel, membuat kita marah. Terus hati kita menjadi sakit, terus kita merencanakan sesuatu untuk membalas. Nah, kita mau pergi ke rumah Tuhan, beribadah, hati kita harus dibersihkan. Lupakan semua itu dan belajarlah untuk memaafkan. Terkadang memaafkan bukan untuk mereka yang menyakiti kita, tetapi untuk supaya kita juga tenang loh kalau kita sudah memaafkan, tapi tentu memaafkannya dengan tulus dan ikhlas, nggak pura-pura, ya, bukan gitu, tapi tulus memaafkan. Nah, terus yang terakhir yang kita bisa pelajari dari cerita tadi, saat marah, Tuhan Yesus marah kan tadi, sampai membalikkan meja, bikin semua orang kaget. Tetapi marahnya itu punya maksud yang baik. Bukan sembarang marah-marah, ngomel-ngomel. Tuhan Yesus marah karena rumah Tuhan dikotori dengan kotoran yang bisa terlihat oleh mata atau pikiran-pikiran orang yang hanya cari untung. Nah, jadi saat kita marah, marahlah kalau melihat sesuatu yang nggak benar. Tapi marahnya juga harus nggak sampai yang marah meledak-ledak, tidak ya. Marah dengan alasan yang tepat. Mengingatkan orang yang mungkin berbuat salah kepada kita dengan tutur kata yang baik. Itu juga membersihkan mulut kita dengan perkataan yang baik. Oke, siap adik-adik untuk cinta kebersihan. Bersih diri dengan rajin mandi, mencuci tangan, bersih pikiran dengan pikirannya memikirkan hal yang baik, bersih hati, suka memaafkan, dan
marahnya tidak pada sesuatu yang hanya untuk keuntungan kita, tapi marah jika melihat sesuatu yang tidak benar. Siap ya? Siap. Oke, Tuhan akan menyertai kita. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berjanji dalam hati kami kalau kami akan terus mencintai kebersihan dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin belajar untuk membersihkan pikiran kami, membersihkan hati kami, mulut kami, supaya Tuhan, kami ingin Engkau tersenyum kepada kami. Kami ingin Engkau merasa bangga kepada kami dan kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di minggu-minggu menjelang Paskah ini kiranya kami boleh menabung dengan perbuatan-perbuatan yang baik di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai kami. Beri juga kami kesehatan yang baik di masa pandemi ini supaya kami dapat beraktivitas juga dengan baik. Kami dan juga seluruh teman dan saudara keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, berdoa dan memohon berkat. Amin. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Edi. Masih ingat firmannya tentang apa? Tentang apa? Ayo. Iya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Edi tadi tentang menjaga kebersihan. Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang suka dengan menjaga kebersihan. Kebersihan baik itu kebersihan hati, pikiran, perbuatan, dan juga lingkungan. Jadi adik-adik di rumah mulai sekarang coba diperhatikan lagi. Kalau sudah menjaga kebersihan berarti jempol buat kalian. Kalau yang belum bisa dimulai dari sekarang ya Bu Nika ya. Betul. Ya sekarang kita akan mempersiapkan persembahan. Seperti biasa adik-adik bisa persembahannya nanti ditransfer. Minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja yang sudah ada di awal video ya. Untuk pujian persembahan, kita akan memujikan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, janganlah syukur. Kita pujikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik, kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa penutup dan juga persembahan. Sebelumnya,
kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada periode di minggu ini. Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya Kak Nika ya. Iya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan adik-adik bisa menutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami dalam sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Bapak meskipun kami bersekolah minggu dari rumah secara online, tetapi kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, kiranya persembahan yang kami berikan ini juga bisa bermanfaat dan untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Bapak. Dan Bapak, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati dan sertai kami di dalam kami melanjutkan aktivitas kami. Berkati pula ya Bapak, teman-teman kami yang saat ini merasakan sakit, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai anak-anak-Mu sehingga Engkau berikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami, Engkau sertai, Engkau berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Sebagai pujian penutup untuk sekolah minggu online hari ini, kita akan memujikan pujian Jalan Serta Yesus. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.